Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa safiyina wa khalilina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya, yang mengendalikan semuanya. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kekuatan dengan contoh yang baik. Orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mempunyai pangkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat sekalian, para pemirsa NU TV yang dirahmati oleh Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa seluruh malaikat, seluruh makhluk Allah, baik di bumi maupun di langit, baik yang di daratan maupun yang di lautan, sehingga ikan di laut pun memintakan ampun kepada Allah, kepada orang yang mencari ilmu. Maka sungguh ini adalah keberuntungan yang sangat besar kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seluruh makhluk Allah di langit dan yang di bumi, bahkan ikan-ikan di laut, memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Inilah keuntungan yang sangat besar, dan sungguh sangat rugi orang yang tidak memberikan waktunya untuk mencari ilmu setiap hari. Maka karena itu, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, bahwa satu sekali mencari ilmu itu sama dengan, atau satu ayat yang kita pelajari, satu ilmu yang kita pahami itu lebih baik daripada 100 rakaat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar Al-Quran, untuk mencari ilmu, agar supaya kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, para pemirsa NU TV yang dirahmati oleh Allah, maka Allah menawarkan kepada kita bahwa ada bisnis. Bisnis itu berarti berdagang, berusaha. Orang yang berdagang ada dua kemungkinan. Mungkin dagangnya atau bisnisnya itu rugi, mungkin juga bisnisnya itu menguntungkan. Namun ada satu bisnis yang ditawarkan oleh Allah yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Apa itu? Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di surah Fatir, di ayat 29. Allah sampaikan ada 3 macam bisnis yang tidak akan pernah rugi. Maka sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan ayat Allah ini, agar supaya kita termasuk orang yang berbisnis yang tidak akan pernah rugi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sadaqallahul Adzim. Yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Yang pertama apa? Membaca Al-Qur'an. Yatluna. Yatluna itu adalah fi'il mudhari, present continuous, atau yang terus menerus, sekarang baca nanti baca, sekarang baca nanti baca. Artinya apa? Istiqamah di dalam membaca Al-Qur'an. Itu adalah bisnis yang tidak akan pernah rugi. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Bisnis yang kedua adalah salat, baik salat sunnah maupun salat wajib. Yang pertama yang kita jaga adalah salat wajib. Setelah sempurna salat wajib kita, baru kita tambah dengan salat sunnah, baik itu tahajud, duha, dan lain sebagainya. Bisnis yang ketiga yang tidak akan pernah rugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Sirran, baik secara rahasia, wa alaniyatan, sirran wa alaniyatan, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Ternyata yang ketiga yang bisnis tidak akan pernah rugi adalah berinfak. Berinfak, memberikan duit kepada orang lain, memberikan senyum kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun dalam hal ini, kepada siapakah kita harus memberi pertama kali? Ketika kita mempunyai kelebihan, maka Allah menjawab, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad, madza yunfikun? Madza, apa yunfikun yang mereka infakkan? Maka tentang ini, berinfak kepada siapa? Madza yunfikun, apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka infakkan? Ternyata dijawab oleh Allah, falil walidain. Maka yang pertama disebutkan oleh Allah adalah orang tua. Jangan sampai kita makan, orang tua tidak makan. Jangan sampai kita bahagia, orang tua tidak bahagia. Jangan sampai kita punya rumah, orang tua kehujanan. Bisa turun laknat Allah kalau sampai kita dalam keadaan bahagia sementara orang tua kita dalam keadaan merana. Maka sebaik-baik infak adalah ketika kita sudah punya kelebihan adalah kita berikan kepada orang tua kita. Baru wal aqrabin wal yatama wal masakin wa binis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Baru kepada saudara-saudara yang lain. Maka sahabat sekalian, para pemirsa NUTV yang dirahmati oleh Allah, karena itu bisnis yang terakhir adalah berinfak. Allah menyatakan ada dua, sirran, baik secara rahasia, wa alaniyatan, ataupun dengan terang-terangan, dengan rahasia maupun dengan terang-terangan. Mengapa ada kata-kata demikian? Rahasia dalam rangka membangun keikhlasan. Orang lain tidak tahu, bahkan dalam bahasanya Rasulullah itu ketika kita menginfakkan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ini sebagai amsal bahwa bagaimana merahasiakan infak kita. Yang pertama. Yang kedua, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Nah, terang-terangan dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya diikuti oleh orang lain. Jadi semuanya baik, yang penting hatinya dijaga. Maka kembali kepada bahasan kita, bisnis yang tidak akan pernah rugi adalah ada tiga. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya. Itu adalah
tidak akan pernah rugi. Yang kedua adalah salat. Ini tidak akan pernah rugi. Yang ketiga adalah berinfak, memberi. Nah, kalau tidak punya duit, tidak punya beras yang kita berikan kepada orang lain, berikan senyuman kepada orang lain. Kemudian apalagi? Mendoakan. Ini adalah infak kepada orang lain. Maka sahabat sekalian, NUTV yang dirahmati oleh Allah. Jadi baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Ini adalah bisnis yang tidak akan pernah rugi. Semoga diri kita semuanya dapat tertarik untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah, membaca Al-Qur'an, menegakkan salat dan selalu berinfak kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.